Udah mulai gua? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksa Yusuf Akbar dengan NIM 2401111003020. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan tengah semester, yaitu mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, pertanyaan yang pertama ialah, menurut Bagirmanan, unsur-unsur negara demokrasi meliputi beberapa hal, diantaranya adalah adanya kesempatan untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, terdapat berbagai sumber informasi, adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Berikan pendapat saudara apakah unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi di Indonesia dan berikan bukti dan dasar hukumnya. Baik. Untuk yang pertanyaan pertama, kita mulai dari pengertian demokrasi. Demokrasi itu adalah bentuk dari sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat atau warga negara. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah itu kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat 2 di situ diterangkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Antara kedaulatan rakyat dan hukum ditempatkan sejajar sehingga menegaskan prinsip konstitusional demokrasi yang dianut oleh negara. Hal ini menjadi penegas bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. Termasuk dalam hal memperoleh informasi. Hak atas informasi adalah Termasuk dalam hal memperoleh informasi. Hak asasi informasi adalah bagian yang sangat menentu dalam kehidupan setiap manusia, terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama, yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Seperti yang kita tahu, kita mempunyai PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, menyampaikan permohonan kepada PPID dengan mencantumkan nama, alamat email, jenis informasi yang diminta, untuk informasi yang kita minta, dan cara mendapatkan informasi. Termasuk dalam hal pemilihannya. Sebagaimana diartikan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 2017, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait asas pemilu, ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber-Jurdil. Akan tetapi, ketentuan yang menerangkan asas pemilihan tersebut itu kurang atau bisa dibilang sedikit sekali diterapkan di negara ini. Karena pada kenyataannya, pemilihan yang dilangsungkan itu seakan-akan mengabaikan dari keenam asas tersebut. Mengangkat dari yang saya alami, saat terjadinya pemilihan, tindakan seperti suap, menyuap, gratifikasi, bahkan ancaman itu masih sering terjadi. Jadi untuk poin C ini dari soal nomor 1 menurut saya masih belum secara merata diterapkan.
Pertanyaan yang selanjutnya adalah, konstitusi adalah undang-undang dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam administrasi suatu negara. Konstitusi Indonesia mengatur beberapa hal, salah satunya adalah tugas, fungsi, dan wewenang MPR pasal 3 ayat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jelaskan bagaimana proses pemberhentian presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dan apakah sudah sesuai dengan sistem check and balance. Oke. Sesuai yang ada dalam pertanyaan ini, MPR memiliki wewenang dalam memberhentikan presiden atau wakil presiden. Kita lihat dalam pasal 7A. DPR mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tindakan pidana yang berat. Pasal 7B ayat 1, usul tersebut dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Lalu dalam pasal 7B ayat 2, pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Pasal 7B ayat 3, pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. Lalu pasal 7B ayat 4, wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Pasal 7B ayat 5, bila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Pada pasal 7B ayat 6, wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Dan pada pasal 7B ayat 7, keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Dengan menerapkan mekanisme check and balance, yang mana mekanisme tersebut mendistribusikan kekuasaan ke seluruh sistem politik guna mencegah satu lembaga atau individu menjalankan kendali penuh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, HAM atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah hak-hak manusia, human right, adalah hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia. Nilai yang terkandung dalam HAM adalah nilai kesamaan dan kebebasan. Jelaskan kedua nilai tersebut. Oke. Nilai yang terkandung dalam HAM salah satunya adalah nilai kesamaan dan kebebasan. Jadi maksud dari nilai kesamaan adalah kita diperlakukan secara wajar dan adil tanpa membeda-bedakan dengan alasan apapun, mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupannya tanpa diskriminasi. Intinya menjunjung tinggi keadilan. Lalu kebebasan. Kita sebagai manusia dilahirkan sebagai manusia dalam keadaan merdeka dalam menjalani kehidupan kita, misalnya merdeka dalam memilih negara, tempat tinggal, bergerak, berkeluarga, berkumpul, mencari pekerjaan, dan lain-lain. Demokrasi termasuk bagian dari nilai kebebasan manusia. Baik. Pertanyaan selanjutnya, HTN mempelajari negara dalam keadaan diam, sedangkan Han mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Jelaskan makna tersebut. Oke. HTN, Hukum Tata Negara, adalah sekumpulan peraturan hukum yang menentukan badan-badan hukum kenegaraan serta memberikan wewenang kepadanya dan membagi wewenang pada badan-badan tersebut.
Sedangkan Han adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara, baik yang tertinggi maupun yang terendah, yang menggunakan wewenangnya yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Han ini terkait dengan administrasi, seperti surat menyurat, untuk membantu menjalankan wewenang dari suatu badan hukum. Pertanyaan selanjutnya, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelaskan apa keuntungan dan kelemahan pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah berikut konkret dan masing-masing. Oke. Otonomi daerah merupakan kebijakan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Singkatnya, otonomi daerah berarti kebijakan untuk mengatur daerahnya sendiri. Hak otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia bertujuan agar tercipta sebuah sistem negara yang lebih efektif. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban kepada sebuah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam menjalankan otonomi daerah, ada beberapa kelebihan yang didapatkan suatu daerah. Dengan catatan, pemerintah yang memiliki wewenang di daerah tersebut memaksimalkan sistem ini. Yang pertama, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan rakyat untuk membangun wilayah tersebut agar lebih maju. Lalu yang kedua, pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut lebih maju dan cepat berkembang. Begitu juga dengan sistem pelayanan kepada masyarakatnya. Lalu selanjutnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan pusat, daerah dapat mengatur tata kelola pemerintahan daerahnya secara mandiri melalui peraturan daerah. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah. Tapi di balik keberhasilan otonomi daerah pasti ada kendala atau kekurangannya. Seperti peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat kerap kali menjadi salah tangkap secara berbeda di setiap daerah. Hal itu berpotensi merugikan pemerintah daerah dan rakyat daerah apabila peraturan tidak dapat dilaksanakan di daerah. Lalu potensi adanya korupsi, kolusi, dan bahkan nepotisme, serta permasalahan lainnya yang akan sangat berdampak pada pemerintah pusat apabila kurang mengawasi daerah otonomnya. Lalu bisa timbulnya perpecahan antar sesama bangsa jika pemerintah pusat tidak memiliki kontrol yang kuat. Dalam pemilihan pemerintah daerah saja, jika kita memiliki perbedaan pendapat, itu sudah bisa memantik api perpecahan. Belum lagi saat pemerintah yang diamanati untuk membangun daerah malah sibuk mensejahterakan diri sendiri bahkan golongannya. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.